Seluruh dunia kini berjuang mengatasi pandemi corona baru atau COVID-19. Wabah virus corona yang menjangkiti lebih dari 100 orang, informasi palsu atau hoax masih terus. Secara global, angkanya mencapai 2,2 juta di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hili Hafifah. Saya mahasiswa UIN Jakarta, jurusan KPI semester 4. Di sini saya akan membahas bagaimana perjalanan Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, virus corona adalah keluarga virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Nah, kalau pada manusia, virus corona ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Keluarga virus corona ada SARS, ada MERS, dan sekarang itu ada COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nah, virus ini pertama kali ada di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu nih. Tapi penyebaran itu sangat cepat, mulai dari kontak langsung dengan bersalaman atau terkena percikan ludah saat penderita batuk atau bersin. Ada 22 penelitian yang membuktikan bahwa virus corona dapat bertahan di suatu permukaan. Walaupun virus tersebut bukan jenis COVID-19, tetapi karena COVID-19 satu keluarga dengan MERS, SARS, dan virus corona lainnya, maka ada kemiripan. Nah, berikut penjelasan berapa lama sih virus corona dapat bertahan di suatu permukaan. Dengan berkembangnya penyebaran virus corona di dunia yang semakin cepat, tetapi sangat disayangkan, pemerintah Indonesia sempat meremehkan keberadaan virus corona ini di Indonesia. Berikut paparan oleh media. Bagi turis mancanegara dan dalam negeri untuk mendorong kinerja pariwisata yang tengah melambat akibat merebaknya virus novel corona. Kita putuskan, ini belum diputuskan. Mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan. Untuk destinasi wisata yang kemana. Termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus yang bisa nanti kita berikan juga minus 30% dan mungkin bisa saja untuk travel birunya diberi diskon yang lebih, misalnya 50% misalnya, sehingga betul-betul menggairahkan dunia wisata kita. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengajak peneliti Harvard dan World Health Organization untuk datang dan melihat langsung alat pendeteksi virus corona milik Kementerian Kesehatan. Ya Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kita tidak ada yang ditutupi, bahkan dari Amerika sendiri saya bilang lihat sendiri. Dan itu alat yang dipakai, alat dari Anda sendiri. Ya, sehingga menurut saya di era keterbukaan ini tidak adalah barang yang ditutupi. Perkara Indonesia itu tidak ada, yaitu berkat yang Maha Kuasa. Menurut saya doa kita semua, kita tidak mengharapkan untuk ada. Dan kita terus berdoa mudah-mudahan jangan ada mampir ke Indonesia. Dan kita melakukan pemeriksaannya itu dengan ketat dan sesuai standar. Kalau tidak, ngapain saya boleh buka? Akhir pekan ini jalur wisata menuju kawasan Puncak Bogor kian diserbu pengunjung. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta terjebak kemacetan usai keluar pintu tol Ciawi hingga ke kawasan Puncak. Meningkatnya arus wisata di kawasan Bogor seiring ditutupnya sejumlah tempat wisata di ibu kota. Ancaman virus corona yang membuat pemerintah mengimbau warga agar menghindari pusat keramaian tidak menyurutkan minat sejumlah calon wisatawan. Taman Safari. Taman Safari, ada ketakutan nggak dengan adanya corona ini? Enggak sih, ada sih agak takut, cuma ya bismillah aja lah, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh aja. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya, kita saksikan bersama. Saya sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia.
Masyarakat resah dan khawatir akan COVID-19. Beberapa orang melakukan panic buying. Saat itu hingga kini, masyarakat mencari masker dan hand sanitizer hingga adanya kelangkaan barang tersebut yang menyebabkan kelonjakan harga. Kelangkaan tersebut karena adanya penimbunan masker dan hand sanitizer yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Sangat disayangkan, masyarakat percaya dan turut menebar hoax karena ketidaktahuannya. Eksistensi hoax di tengah wabah COVID-19 ini menyebabkan masyarakat menjadi resah dan kurangnya peduli terhadap imbauan pemerintah. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memerangi hoax nih dengan cara selalu mengikuti perkembangan berita, selalu membaca berita secara menyeluruh, hati-hati dengan judul provokatif, memeriksa informasi yang telah didapatkan, selalu cermat dengan asal informasi, melakukan riset atas informasi yang telah didapatkan, juga ikut serta dalam grup anti hoax. Kementerian Kominfo mendorong elemen masyarakat yang bertugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan untuk menangkal hoax terkait COVID-19. DPR Indonesia berinisiatif membentuk satuan tugas atau Satgas lawan COVID-19 secara lintas partai dan bertanggung jawab kepada Ketua DPR. Pemerintah pusat maupun daerah terus menggalakkan rapid test COVID-19 sebagai deteksi dini COVID-19. Pemerintah pusat maupun daerah dan beberapa anggota DPR lainnya memberikan sembako kepada masyarakat, juga memberikan bantuan alat perlindungan diri kepada tenaga medis, dan pemerintah terus memberikan imbauan kepada masyarakat terkait COVID-19. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk kamu yang telah menonton, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.